Hahaha. Kali ini, Master Kenta, Master Sang dan lainnya yang tertawa. Itu membuat Tobe Daisuke dan lainnya terheran-heran. Kalian tidak akan percaya berhadapan dengan siapa hari ini. Setelah Master Kenta mengatakan ini, dia tanpa ampun diejek oleh semua orang. Mustahil bagi semua orang untuk percaya betapa kuatnya seseorang yang baru saja dibebaskan dari penjara, sehingga harus ditakuti semua orang. Edwin yang lebih berhati-hati menganalisa arti kata-kata Master Kenta dengan hati-hati. Tampaknya Nathan memiliki identitas dan kekuatan sekarang. Mungkin bertemu dengan seorang bangsawan di penjara. Tapi apa boleh buat? Tidak peduli seberapa kuatnya, tidak bisa dibandingkan dengan Tobe Daisuke. Belum lagi persatuan banyak klan. Bagaimanapun, Nathan hanya memiliki satu jalan, mati. Nathan melambaikan tangannya, Master Kenta dan Master Sang dengan patuh diam dan berdiri di samping. Nathan menatap Tobe Daisuke dan lainnya, dan berkata sambil tersenyum, Tobe Daisuke. Kurang ajar, apa nama Raja Anhemia, bajingan sepertimu, dapat menyebutnya. Darwin segera berkata dengan marah. Ya, bajingan seperti kamu, tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan Raja Anhemia. Alfred juga menatap Nathan dengan marah. Nathan melengkungkan bibirnya dan tersenyum, Darwin, koneksi dan kekuatan keluarga Clark bagus. Ini lebih kuat dari yang aku pikirkan. Fakta bahwa keluarga Clark dapat melakukan pertempuran besar seperti itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa keluarga Clark adalah keluarga kaya di Anhemia. Hahaha. Apakah kamu tahu seberapa kuat kami? Berlututlah sekarang, mungkin kami bisa mengampuni nyawamu. David dan Amy mencibir. Nathan memandang sekelompok badut dan mencibir, aku memberi tenggat waktu 1 bulan untuk keluarga Clark, tidakkah kalian memikirkan dari mana aku mendapatkan kepercayaan diri? Mendengar ini, keluarga Clark tersentak. Segera setelah itu, David berkata, haha, bukankah kepercayaan dirimu karena Master Kenta? Apakah kamu pikir keluarga Clark mudah dibodohi? Kami semua telah menyelidikinya. Kamu dan Master Kenta berada di penjara yang sama, dan hal itu membuat kamu mengenali dia. Mendengar ini, Nathan mencibir, hahaha. Sepertinya Tony belum bangun. Jika dia bangun, dia bisa memberitahu kalian segalanya. Begitu mendengar Tony, Sony seperti orang gila, dan segera berkata dengan marah, Nathan, aku tidak akan membiarkanmu pergi hari ini, membuat putraku lumpuh total, aku pasti akan membunuhmu hari ini. Nathan mengabaikan gonggongan Sony yang seperti anjing gila. Dia memandang Edwin dan berkata sambil tersenyum, Paman Edwin terbaikku, tidakkah kamu memikirkan mengapa semua ini terjadi? Pada saat ini, ekspresi Edwin berubah. 1 bulan ini, dia merasa banyak kejanggalan mengenai Nathan. Tapi dia tidak bisa menebaknya. Semuanya masuk akal tetapi tampaknya tidak masuk akal. Sekarang Nathan mengatakan ini, Edwin semakin merasa semakin janggal. Nathan adalah orang yang sangat cerdas. Tidakkah dia tahu hanya dengan kekuatan Master Kenta, dia tidak dapat mengguncang keluarga Clark? Walau mengetahuinya, mengapa masih memiliki keberanian untuk menantangnya? Bahkan jika semua bos besar di Anhemia mengepung sekarang, mengapa Nathan tidak berkedip? Itu menunjukkan bahwa dia memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menghadapinya. Dia melirik Nathan dan melihat 5 orang di belakangnya, yaitu Green Dragon dan beberapa orang. Dia merasa bahwa kelima orang ini sangat tidak biasa, dan ada aura raja yang menyelimutinya. Mata mereka cuek, seolah-olah 2000 orang di depan mereka bukanlah apa-apa. Orang itu sepertinya tidak asing. Green Dragon berdiri paling depan tampak familiar baginya, tetapi dia tidak tahu di mana dia melihatnya.
Apa 5 orang ini kekuatan rahasia dari Nathan? Alfred tidak terlalu memikirkannya, menatap Nathan dan mencibir, "Kamu bajingan, tidakkah kamu menyapa ketika kamu melihat orang tuamu?" Ibu angkat Nathan, Nadia, memandang Nathan dengan jijik, "Bila tahu kamu adalah anak durhaka, aku seharusnya tidak memungutmu di jalan dan membiarkanmu dimakan oleh anjing liar. Tidak tahu bajingan mana yang melahirkan anak biadab seperti kamu hidup di dunia ini." Menghadapi pelecehan dari ayah dan ibu angkatnya, Nathan menarik napas dalam-dalam. Jika bukan karena mereka mengadopsinya, hanya beberapa kata barusan ini pasti akan membuat kepala mereka berdua jatuh ke tanah. Dia sakit hati. Orang tua angkat memperlakukannya seperti ini. Benci. Ini yang paling menyakitinya. Suara Alfred seperti pisau, "Terus terang saja. Kami sama sekali tidak memperlakukanmu sebagai anak. Kamu hanyalah alat yang kami gunakan." Ibu angkatnya, Nadia, setuju, "Iya benar. Hanya ada satu tujuan untuk mengadopsimu pada awalnya. Dengan menambahkan jumlah anak, kami bisa mendapatkan bagian tambahan dari uang keluarga Clark. Itu saja. Jika tidak, buat apa kami akan mengadopsi anak biadab seperti kamu?" Keluarga Clark berkata serempak, "Ya, keluarga Clark kami memiliki darah bangsawan, apakah kamu pantas mendapatkannya? Kamu hanya seekor anjing liar. Darah kotor mengalir di tubuhmu. Kamu bahkan tidak pantas mendapatkan nama keluarga Clark." Amy masih tidak bisa melihat situasi dan menatap Nathan. "Nathan, apakah kamu masih ingin menggulingkan keluarga Clark? Jangan mimpi. Dengan kekuatan Master Kenta, dia hanya semut." Nathan tersenyum lagi, "Aku memberimu waktu sebulan untuk berpikir, mengapa kamu masih seperti sekelompok babi bodoh? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa pendukungku hanyalah Master Kenta? Dengan 10 kali keberaniannya, apa dia sekarang akan berani?" Nathan tiba-tiba menaikkan nada suaranya. "Nathan, kami tidak berani." Master Kenta dan lainnya sangat ketakutan sehingga mereka berlutut di tanah dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Baru pada saat inilah semua orang menyadari bahwa Master Kenta takut pada Nathan. Dia punya kartu lain. Edwin secara bertahap memikirkan hal yang mengerikan. Nathan menatap Talia Warren lagi dan berkata sambil tersenyum, "Ketika kamu datang ke makamnya, apakah kamu tidak punya niat untuk bertobat? Tidakkah kamu pikir Jordan melihatmu dari langit?" Sejujurnya, Talia Warren sedikit merasa bersalah. Tapi Talia Warren mengangkat kepalanya, dengan arogan seperti burung merak, akan lebih baik jika dia mati. Jika dia tidak mati, apakah aku bisa memiliki kehidupan yang lebih layak, pakaian dan makanan yang bagus hari ini? Dia seharusnya senang, sebagai rencana cadangan, untuk bidadarinya dia memiliki nilai seperti itu. Nathan menyeringai, "Jadi, kamu tidak menyesal?" "Tentu saja." Nathan memandang keluarga Clark lagi, "Kalian tidak bermaksud untuk bertobat. Kamu hanyalah biadab dan satunya lagi biadab yang sudah mati, apa yang kita sesali?" Keluarga Clark bahkan lebih kuat, menyebut mereka liar. Bahkan Thomas Day dan istrinya menangis. Putra mereka meninggal secara tragis, tetapi dimarahi sebagai biadab. Siapa yang tahan dengan hinaan seperti ini? Darwin dipenuhi emosi, dia berkata dengan marah, "Raja Anhemia, tolong ambil tindakan. Aku tidak tahan lagi." Tobe Daisuke mengangguk, "Yah, sudah saatnya. Aku tidak ingin melihat mereka masih berdiri." Tobe Daisuke memberi perintah, dan semua orang bergegas. Bruem. Tepat saat ini, suara mesin mobil datang dari luar. Semua orang menoleh dengan pandangan kosong dan melihat mobil berdatangan.
Yang paling menakutkan adalah ada juga mobil polisi di dalamnya. Para preman berhenti sementara dan melihat ke belakang. Tobe Daisuke meliriknya dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Clark benar-benar berkesan, masih ada orang lain, dan ada mobil polisi. Aku mengagumi jaringan koneksimu." Tapi Darwin, Edwin dan anggota keluarga Clark lainnya bingung. Berdiri di situ tanpa tahu harus berbuat apa. Semua kontak dan koneksi keluarga Clark mereka ada di sini. Kenapa masih ada orang lain? Darwin segera bertanya, bukankah Raja Anhemia yang undang? Tobe Daisuke tersenyum, "Saudara Clark bercanda, semua orang yang aku undang ada di sini." "Iya, semua relasi kita juga ada di sini." Master Balaban, Milepusa dan yang lainnya berkata, "Aneh. Untuk siapa orang-orang ini datang? Ini tidak baik." Tiba-tiba menyadari sesuatu, mata semua orang beralih ke Nathan. Dia sangat tenang, itu pasti orang yang dia undang. Segera, mobil-mobil berhenti di luar kepungan mereka. Beberapa orang turun dari mobil polisi. Kepala Polisi Patroli Harvey Cobb, Wakil Kepala Kerry Snyder, Kepala Tim Investigasi Kriminal Harper Douglas. Tobe Daisuke sangat akrab dengan karakter di departemen dan memanggil nama mereka satu per satu. Duar. Setelah mendengar nama-nama ini, semua orang seperti tersambar petir. Wajah semua orang di keluarga Clark berubah, terutama Alfred dan yang lainnya pucat, ketakutan hingga pucat pasi. David dan Amy tubuhnya gemetar. Pada saat ini, orang-orang di mobil lain secara bertahap turun. Melihat orang-orang ini, Tobe Daisuke, Master Balaban dan lainnya hampir mati ketakutan. Ya Tuhan, Irfan Wilson, pemimpin Irfan. Wakil pemimpin Max McKinney. Norman Elledge, pemimpin Distrik Four Lakes, Leo Baldwin, sekretaris pertama, dan komandan unit konstruksi dan unit tanah. Tobe Daisuke bahkan lebih akrab dengan para pemimpin Anhemia ini, memanggil nama mereka satu per satu. Pada saat ini, dia hampir gila. Untuk apa mereka datang? Meskipun Tobe Daisuke dikenal sebagai Raja Anhemia, itu hanya sebuah gelar, terlalu banyak orang yang dapat menekannya di Anhemia. Contohnya, adalah orang-orang di depannya ini yang paling dia takuti. Banyak orang hanya membutuhkan sepatah kata, dia bisa langsung mati. Tidak hanya Tobe Daisuke yang takut, tetapi Master Balaban, Milepusa, Master Martin, semuanya takut. Orang-orang ini adalah musuh mereka. Meskipun status keluarga Clark berbeda dari mereka, mereka masih takut melihat orang-orang besar ini datang. Yang lebih menakutkan adalah mereka tidak tahu tujuan dari orang-orang besar ini. Edwin sangat pintar, dia menemukan bahwa Irfan Wilson dan Harvey Cobb semuanya mengenakan jas hitam dengan bunga putih di dada mereka. Jelas, ini untuk memberi penghormatan pada Jordan. Duar. Pada saat ini, kepalanya hampir meledak. Dia kembali menatap Nathan, siapa dirinya sebenarnya. Bahkan petinggi ini akan memberi penghormatan kepada Jordan. Irfan Wilson dan yang lainnya berjalan di luar pengepungan, Harvey Cobb mengerutkan kening dan meraung, "Minggir." Para preman dikejutkan oleh suara ini, dan membuat jalur untuk dilewati. Mereka berkeringat dingin dan menyaksikan dengan ngeri saat Harvey Cobb dan yang lainnya lewat. Di sisi lain, Tobe Daisuke, Darwin dan yang lainnya telah menunggu dengan cemas untuk waktu yang lama. Melihat pemimpin Irfan Wilson dan yang lainnya keluar, mereka langsung menyambutnya. Hanya saja Harvey Cobb berkata dengan dingin, "Pergi. Jangan menghalangi." Dalam sekejap, Tobe Daisuke dan yang lainnya ketakutan dan berdiri di samping, tidak berani bergerak. Dia mengambil sapu tangan dan menyeka keringat dingin di dahinya.
Darwin sangat ketakutan sehingga tekanan darahnya naik dan dia hampir pingsan. Semua orang hanya bisa menyaksikan Irfan Wilson dan yang lainnya pergi ke arah makam. Sebelum sampai depan makam, semua orang hanya mengangguk ke Nathan, lalu memberi penghormatan kepada Jordan, dan kemudian berjalan ke Thomas Day dan istrinya untuk mengucapkan belasungkawa. Thomas Day dulu bekerja di departemen, jadi dia secara alami mengenali siapa orang-orang ini. Dia menangis kegirangan, mengangkat kepalanya dan tertawa. Jordan, apakah kamu melihatnya? Pimpinan datang untuk memberi penghormatan padamu. Huhuhuhu. Kedua orang tua itu menangis terseduh-seduh. Puluhan pria besar di Anhemia memberi penghormatan pada Jordan satu per satu. Melihat adegan ini, Tobe Daisuke dan lainnya hatinya membeku. Satu persatu tampaknya telah jatuh ke dalam gua es yang membeku 10.000 tahun lamanya. Mereka secara bertahap mengerti mengapa Master Kenta dan Master Sang rela mempertaruhkan hidup mereka kepada Nathan. Tobe Daisuke juga mengerti mengapa Neal Dunchan mengingatkannya untuk tidak pergi ketika Neal Dunchan memberitahunya tidak hadir pagi tadi. Ternyata Neal Dunchan sudah tahu semua ini. Jangan ikut campur urusan ini. Talia Warren, Damian Hansen, dan Mia Daniels melihat para pemimpin tertinggi di Anhemia memberi penghormatan kepada Jordan satu per satu. Hati mereka bercampur aduk rasanya dan tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tidak yakin apa yang menanti mereka selanjutnya. Kaki Darwin terus gemetar, dan sulit untuk mengatakan sepatah kata pun. Sonny tidak lagi memiliki pikiran untuk membalas dendam. Kepala Edwin kacau. Ini. Alfred terkejut dan tidak tahu harus berkata apa. Nadia melihat yang dikatakannya, spesies liar, dengan matanya penuh dengan keajaiban. David, Amy dan yang lainnya tercengang. Apa identitas Nathan sekarang? Mengapa bahkan para pemimpin dan wakil pemimpin datang? Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan walau punya koneksi dan relasi. Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya memenuhi kepala mereka. Bela sungkawa Tuan Thomas Day. Setelah kelompok petinggi Anhemia ini menyelesaikan penghormatan mereka, mereka tidak berhenti lama, tetapi langsung pergi. Mereka tidak menoleh ke Tobe Daisuke dan yang lainnya. Ini membuat mereka sangat bingung. Situasi apa ini? Tiba-tiba Alfred tersenyum. Aku mengerti. Alasan mengapa pemimpin Irfan Wilson dan yang lainnya datang untuk memberi penghormatan, itu karena Thomas Day dan istrinya. Mereka juga adalah pemimpin lama di departemen. Itu benar, mendengar Nathan membuat onar sebesar ini, normal mereka datang untuk memberi penghormatan. Darwin segera berkata. David juga menemukan jawabannya, jika para pemimpin Irfan Wilson dan yang lainnya adalah pendukung Nathan, mengapa tidak berurusan dengan kami? Sebaliknya, pergi begitu saja. Ya, pasti begitu. Tobe Daisuke yakin. Jadi selanjutnya, selama kita tidak melukai kuburan Jordan, dan Thomas Day serta istrinya, kita dapat melakukan apapun yang kita inginkan. Niat membunuh melintas di mata Sonny. Dia sudah lama ingin membunuh Nathan. Kalau begitu, Nathan harus berlutut di depanku hari ini. Darwin menggoyangkan tongkatnya. Preman-preman ini pulih dari ketakutan barusan dan menatap Nathan dengan galak. Pada saat ini, Nathan melambaikan tangannya, dan Green Dragon datang ke sisinya. Katakan pada mereka, misi dimulai. Nathan memerintahkan. Siap. Green Dragon mengangguk. Segera, dia mengeluarkan walkie-talkie dan memerintahkan, misi dimulai. Melihat keluarga Clark menatapnya dengan tatapan kosong, Nathan tersenyum kepada mereka, maaf, sudah menunggu lama, hidangan utama yang sebenarnya ada di sini. David berkata dengan marah, Nathan,
Trik apa yang kamu mainkan? Siwu, siwu, siwu. Sebelum dia selesai berbicara, 4 penjuru menembakkan suar ke udara. Duar, duar, duar. Melihat suar meledak di udara, semua orang bingung. Bahkan bos besar seperti Tobe Daisuke belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Tidak tahu pesan apa yang dikirim oleh suar ini. Namun, ada sekelompok tentara bayaran di antara mereka, ekspresi mereka berubah. Saat mereka melihat suar diluncurkan ke udara, mereka menyadari bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Ini adalah suar yang digunakan oleh militer. Bahaya, Merklar, kita harus mengungsi secepatnya. Pemimpin tentara bayaran memberitahu Edwin. Hanya saja Edwin, yang bodoh dalam hal ini, mana mengerti apa yang dia maksud. Mengungsi apa? Aku belum tahu apa yang terjadi. Edwin berkata dengan dingin. Kalau begitu kami mundur sendiri, kami tidak butuh uang. Tentara bayaran tahu apa arti suar, mereka segera pergi. Tidak perlu mempertaruhkan nyawa untuk uang. Ngung, ngung, ngung. Namun saat hendak mengungsi, tiba-tiba ada gerakan dari tanah, mengguncang tanah dan mengguncang semua orang. Semua orang dapat dengan jelas melihat pasir dan kerikil di bawah kaki mereka yang bergulung-gulung dan bergetar. Guncangan menjadi semakin keras, dan beberapa orang bahkan kehilangan keseimbangannya. Seolah akan terjadi gempa besar. Pemimpin tentara bayaran itu berjongkok perlahan, telinganya menyentuh tanah untuk mendengarkan. Dalam sekejap, wajahnya berubah. Ini terlalu banyak gerakan. Di masa lalu, mereka pernah dikelilingi oleh ratusan tentara bayaran di medan perang gurun, dan gerakannya cukup besar. Tetapi sekarang gerakan yang dia dengar, ratusan kali lebih banyak daripada ratusan orang yang mereka temui. Dihitung secara kasar kira-kira ada 100.000 orang. 100.000 orang. Konsep macam apa ini? Dia tidak bisa membayangkannya. Ngung, ngung, ngung. Pada saat ini, ada raungan di udara. Semua orang melihat ke atas dan melihat pesawat-pesawat lewat di ketinggian rendah, dan mereka seperti merasakan badai. Pesawat-pesawat ini berjajar, beterbangan, melayang-layang di atas tempat ini. Semua orang menghitung jumlah pesawat di hati mereka. Setidaknya ratusan. Tidak hanya itu, ada ratusan helikopter yang datang dengan penerbangan lebih rendah, yang padat dan menutupi langit. Semua penglihatan tiba-tiba menjadi gelap. Kepadatan pesawat-pesawat ini menghalangi matahari. Yang paling berlebihan adalah kedatangan puluhan pesawat angkut besar, melayang di udara, tidak tahu mau berbuat apa. Ngung, ngung, ngung. Gempa bumi semakin besar. Banyak orang tidak bisa berdiri dengan benar. Lihat, orang-orang lingkar terluar dalam pengepungan berteriak, dan semua orang melihat ke belakang. Di ujung garis pandang, sebuah raksasa muncul satu per satu. Setelah melihatnya dengan jelas, darah di wajah semua orang menghilang. Wajah semua orang sangat pucat pasi. Karena raksasa itu adalah tank berlapis baja. Seluruh penjuru, 360 derajat tanpa celah. Tentara bayaran memperkirakan setidaknya ada 1.000 kendaraan. Ini adalah penjaga pertempuran kelas tinggi. Lihat itu. Semua orang melihat tank berlapis baja saling terkait, dan infanteri di dalamnya muncul, begitu padat sehingga tidak mungkin untuk melihat ujungnya. Tak, tak, tak. Formasi kereta diikuti oleh sejumlah besar infanteri, melangkah dengan kecepatan yang seragam, datang dengan menghantam bumi. 4 baris adalah 1 resimen. Diperkirakan, kita bisa melihat 20 resimen. Kita bisa melihat 20.000 orang dengan mata telanjang. Tapi itu hanya sebagian kecil. Tentara yang sebenarnya masih di belakang.
Tentara bayaran menganalisis segala sesuatu dari sudut pandang profesional mereka. Mohon like dan subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang. Terima kasih.